Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa mawalah wa man ba'dah amma ba'dah. Hadaratul kurama wal julasail aiza, yang kami hormati seluruh jajaran Yayasan Subulus Salam Nusantara. Ada Ustadz Heri, ada Ustadz Teguh, Pak Haji Yasir dan semuanya, semoga selalu dalam pertolongan Allah untuk terus berjuang dalam pendidikan agama Islam. Semoga pendidikan agama Islam, kajian, pesantren, tahfidzul Quran dan sebagainya ini menjadi tanda bahwa Allah ridha, Allah akan menunjukkan jalan surga. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini kita bisa bersama duduk di tempat ini tentu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Karena di detik yang sama sekarang ini orang yang untuk duduk saja, misalkan yang di RSI, RSUD, di Karyadi, di Telogorjo dan sebagainya, yang untuk duduk saja sakit, sulit dan bayar itu ada atau banyak? Banyak. Lalu kita bisa duduk seperti ini nikmat atau nikmat banget? Barang-barang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar lebih mantap lagi syukur kita, saya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bisa menikmati rasa kopi. Itu sudah lek mengagumi Gusti Allah itu pol-polan. Kok yo apian men Gusti Allah itu. Memberi lidah, lisan, kemudian segenap yang ada di jiwa dan raga, sehingga bisa merasakan nikmatnya kopi itu, Masya Allah, adalah nikmat luar biasa. Karena begitu diambil satu saja bagian dari instrumen kenikmatan, sebut saja umpamane sariawan, wis beda. Lalu bisa merasakan nikmatnya kopi, Masya Allah. Iki wis kaya nang ati, wis kaya nang langit lah ya. Karing matur nuwun pol-polan. Kalau jenengan ndak percaya, langsung saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ini sudah pol-polan ini, pol-polan. Nah, jenengan bisa melihat dan merasakan itu nikmat, itu pun ya alhamdulillah, selamat melihat. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna min ibadi, kata Allah di dalam hadis qudsi, man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang memang desainnya itu tidak akan menjadi tambah ingat kepada Allah, tidak akan tambah upgrade imannya, takwanya illa bil faqri, kecuali kalau dikasih kesusahan. Dia baru iling. Saya tanya sama panjenengan. Panjenengan iling Gusti Allah, sing pol mantepe nang ati itu biasanya, sing kadang-kadang ndonga yo nganti mrebes, itu pas seneng atau pas susah biasanya? Jawab, eling sing tenanan karo Gusti Allah itu pas seneng atau pas susah? Ya sudah, itu menjadi jalan panjenengan. Diteni karo malaikat, wong iki tambah eling nek pas langganan. Ngono. Nek kula wa inna min ibadi man la yasluhu imanu illa bil farah bil ghani, ya, au kama qal. Dan ada sebagian dari hamba-hambaku yang tambah eling kepada Gusti Allah pada saat diberi nikmat. Maka sekedar kopi saja, lek mensyukuri Gusti Allah itu, Masya Allah. Kopi ini wis entek, syukure masih terus lanjut. Akhirnya kopi ini nambah malih. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai menjadi orang yang lalai.
Ada orang yang kesandung saja, dia sudah menghasilkan istighfar 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wong ora ana apa-apa kaya kesandung. Mungkin mambengi ketok aku kakean ngerasani konco. Astagfirullahaladzim. Ada orang sampai stadium 4 kankernya. Ada orang yang sudah sampai pasang ring banyak. Belum juga eling. Masih iki gara-gara aku salah mangan. Iki gara-gara bojoku kadang-kadang kandhani angel. Ini tuh gara-gara kemarin, gara-gara terus. Ya monggo gara-gara. Tapi ingat, semuanya harus mendorong kita semakin ingat kepada Gusti. Ada orang yang cuman sekadar pilek saja. Masya Allah. Wis dadi eling. Bahkan begini Pak Bu rahimakumullah. Pomone ada orang kecelakaan bareng. Dor gitu. Ini pen sing ngantuk, orang ngantuk. Ini wajah-wajah ahli tahajud jam semini iki persiapan. Alhamdulillah. Kecelakaan dar bareng. Yang satu di bilik sebelah kanan, yang satu di bilik sebelah kiri. Obatnya sama, dokternya sama, diperiksa nyaris bersamaan. Yang satu itu begitu dia kecelakaan, Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Sing satu nih, walayung, loro tenan, mati wae, gara-gara kowe sing nabrak. Masya Allah. Kasusnya sama. Tapi kenapa sedemikian berbeda? Nah inilah yang mau menjadi tema ngaji kita ini. Menjadi tema kita ngaji ini. Ada orang begitu jualan sepi, dia berkata, ya Allah, sepi ya Allah. Tapi tetap alhamdulillah, pulang masih sehat, waras selamat. Ngelihat anak alhamdulillah. Begitu takon istri, lho Pak, entuk duit piro? Anu Bu, orang ada wong tuku. Dah, alhamdulillah. Pokoknya semakin tertekan semakin alhamdulillah gitu. Jadi istri merengut adalah bahan alhamdulillah. Ada yang istri merengut bahan piring dilempar. Masya Allah. Nah, inilah tema ngaji kita kali ini. Saya bacakan kalam hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu tuh kenapa? Kok ada orang yang tilekke wis sing sabar, sing ikhlas, kabeh wis diatur karo Gusti Allah. Iya ya. Pancen urip wis kudu nambahi sabare ya. Nambahi ikhlas ya. Sing longgar atine. Ada orang seperti itu. Ada orang dinasihati sabar, sing ikhlas. Sabar apa? Kowe orang ngrasake. Saya tanya modelnya sing model pertama sama model kedua banyakan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Orangnya hadir enggak di sini? Kelas apa? Panganan apa kuwi? Oh, ya Allah ya Rahmanirrahim. Nah, kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu? Mari bareng-bareng kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita berdoa dulu sebelum mulai. Doa terbaik itu adalah alhamdulillah. Sebagian ulama memberikan tambahan. Di dalam hadis afdhalud dzikri la ilaha illallah. Kitab hadis kecil namanya Lubabul Hadis yang muallifnya adalah Imam Suyuti. Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Tapi sebaik-baik doa adalah apa tadi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa apa tadi? Yang keras. Sebaik-baik doa apa tadi? Jangan kok masih agak berat bilang alhamdulillah. Gini, Bapak Ibu rahimakumullah. Di antara yang hadir di sini adakah yang orangnya hadir tapi nafasnya tidak berjalan? Ada, coba dicek. Ambekan semua itu?
Masya Allah. Detik ini saat kita bisa bernafas seperti ini, yang di Telogorjo, Karyadi, RSI, RSU dan sebagainya, yang untuk bernafas saja sulit, sakit dan bayar, ada atau banyak? Lalu kita bisa bernafas sambil duduk santai seperti ini nikmat atau bukan? Barang-barang baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagian ulama memberikan tambahan. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillahirrabbilalamin ila waladhdallin amin. Berarti sebaik-baik doa adalah ya surah Fatihah itu. Cetha? Cetha wila-wila? Nah, kita baca surah Fatihah agar kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengantarkan saja, termasuk kebaikan dari kitab yang ditulis penuh dengan riyadhah. Kitab-kitab orang dulu itu kalau nulis penuh dengan riyadhah. Imam Bukhari itu satu hadis beliau bisa berjuang lain kota, lain negara dengan biaya sendiri untuk nulis satu hadis dari beragam riwayat. Habis itu terjadi copy paste edit tanpa komputer. Jadi ini kalau yang tidak sahih, ini kayaknya ini tambahan dari perawi ini, rawinya kurang sikoh, yang ini rawinya kurang dhabit, maka pakai yang redaksi ini. Hari-hari seperti itu. Begitu sudah mulai mantap hadisnya, kadang-kadang keluar negeri hanya untuk satu hadis, biaya sendiri, ya. Habis itu kalau sudah mulai mantap, beliau mandi. Habis mandi, beliau wudhu. Habis wudhu, beliau sholat. Habis sholat, beliau berdoa. Habis berdoa, baru nulis satu hadis. Padahal hadisnya ribuan. Itulah kenapa kitab-kitab itu lebih berkah dibanding tulisan-tulisan orang sekarang. Wong saiki nulis buku, rong apa-apa wis mikir royaltine piro ya. Ngono. Mayan iki lho. Ora ndak. Kitab Jurumiyah itu yang dikaji di pondok-pondok, pokoknya kitab nahwu ya. Kitab nahwu itu saking ikhlasnya yang nulis. Dalam satu riwayat mengatakan, ya Allah, kalau memang saya ini nulis karena engkau, ini saya buang teks ini. Kalau memang ini saya benar-benar karena engkau dan akan bermanfaat, ini pasti akan ditemu oleh orang, dibuang ke laut. Ya ditemoni wong, dan sampai sekarang dibuat mana ada pesantren, di sana ada kitab Jurumiyah. Wakila dalam riwayat yang lain memang asli jatuh, terus kemudian beliau berdoa, oh ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala ngecek keikhlasan. Kalau memang saya ikhlas nanti akan ditemukan oleh orang dan akan bermanfaat. Kalau memang tidak lillahi taala ya sudah, itu berarti dibawa oleh arus. Sampai segitunya. Nah, jadi sampai nek lebar nulis atau dan sebagainya silahkan buang kali ngon ngarep ngono kuwi. Kira nek pancen asli kepengen manfaat ya insyaallah nggak akan kemana. Nah, tapi kadang-kadang kita ini orang-orang zaman sekarang ya tadi itu nulis urung lillahi ta'ala wis mikir royalti. Baik, kita baca ya. Kitab Unwanul Hikam ini kitab tua, kitab sepuh. Kitab sepuh, lebih sepuh dari kitab Hikam Ibni Athaillah yang lebih terkenal. Ya. Beliau kemarin itu ada yang Ustadz siapa begitu, Ustadz itu kitab Masya Allah, itu kitab luar biasa, jarang yang bahas itu kitab Unwanul Hikam itu jarang yang bahas. Saya baru dengar ini ada yang membahas dan untuk umum. Biasanya ini dihafal termasuk di Ummul Qura ya, di beberapa di Yaman juga menjadi kitab mutun. Mutun itu kitab-kitab matan yang dihafal oleh santri-santri. Karena matannya ini cuma sedikit. Matan itu adalah kitab redaksi awal. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Fat Al-Busti. Kemarin beliau bilang, itu diceritakan siapa yang nulis, terus kapan dan sebagainya biar pada tahu. Syekh Abdul Fat Al-Busti yang dilahirkan di Busti pada tahun 330 Hijriah dan beliau wafat di Bukhara sama dengan Imam Bukhari tahun 400, atau ada yang mengatakan ya ini ada riwayat-riwayat yang 400 Hijriah tadi itu. 400 Hijriah itu kan berarti masih lawas. Masih agak kurun-kurun awal. Kalau sekarang berapa Hijriahnya? Sudah 1000?
Oh, berarti ini sudah berapa abad ini tulis kitab. Sampai hari ini masih dibahas. Nek tulisannya wong zaman saiki piye? 100 tahun gitu wis hilang misalnya. Hilang. Ini mesti dibahas. Kitab Bukhari sampai hari ini tidak ada istilah kitab Bukhari lewaan itu tidak ada. Tidak ada, Masya Allah. Kenapa? Riyadhahnya luar biasa. Maka mas-mas, itu yang pada nyantri ya, itu ilmu itu harus didampingi dengan riyadhah. Ilmu itu harus didampingi dengan ibadah. Barangkali ada yang menghafalnya itu rodok meleret gitu ya. Meleret. Diapalke lali, diapalke lali, diapalke lali, diapalke lali. Bejo jenengan Bu, ora tahu ngapalke dadi ora tahu lali. Ya boten tetep bejo sing kelem ngapalke to. Masya Allah. Langsung saja kita kembali ke tema. Saya akan bacakan kalam hikamnya untuk hari ini terkait dengan muqaddimah yang tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya khadimal jismi, wahai orang yang terus melayani raga, orang yang terus melayani raga. Biasanya ini yang cewek-cewek dino-dino nek urung nang ngarep kaca karo ngecek update terbaru jumlah jerawat. Wih, gede men sing iki. Ya, kadang-kadang begitu. Ya khadimal jismi, wahai orang yang terus melayani raga. Ada lagi yang pusing kalau tambah berat apa? Badan. Wih, ngene wis kotok ngene. Ya khadimal jismi. Sebenarnya itu tidak salah, tapi di sini kita dapat nasihat. Mas-mas kadang-kadang juga sama. Ya khadimal jismi, wahai orang yang melayani raga. Kam tashqa bi khidmatihi. Betapa sering kau celaka ya, lantaran menjadi pelayan-pelayan raga. Ya, pelayan raga. Pelayan raga itu orang yang terlalu memusingkan perkara raga, perkara fisik, perkara zahir. Kata jism nanti dibagi menjadi dua. Jism dalam arti zahir, jism dalam arti raga, berarti iya raga. Masya Allah Pak, nek wis umur 40, sing dipikir ki sangu mati Pak, sing ideal. Sing dipikir sangu mati. Bukan penampilan. Gini betul. Penampilan itu pokok ngikut sunai Kanjeng Nabi. Muga-muga makanan sing sehat, terus kemudian bersih, udah suci, udah selesai itu. Kalau itu seorang istri ya berarti di hadapan suami menarik gitu. Kadang-kadang kalau nek urung duwe tas sing gawean ngendi sing paling larang tas gawean ngendi? Ngono ki kaya-kayane salat kelingan tas. Ya kan? Terus kemudian meh turu kelingan tas. Kadang-kadang wis lali kabeh barang terus pas ke pasar atau kemana begitu jalan, ono wong nganggo tas sing sampean impikan kuwi lho ya Allah. Padahal malaikat Israel aneh-aneh ngesuk mati kok ngono. Masya Allah. Ya khadimal jismi, wahai para pelayan raga. Ini banyak orang sekali rugi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini kan wajahnya biasa-biasa saja lah. Nampak-nampak dari sini wajah deso-deso. Nah, termasuk yang bicara ini. Wong yang artis, sing mancungi kok ngono, sing gantengi kok ngono, sing ayune kok ngono, ya mati kok. Mati kok. Dan nek wis mati itu make up sing larangi kok ngono kuwi gimana coba? Logika sing paling simpel kan jane cukup nganggo apa tepung apa ngono kan.
Barang ono duit sing gawe make up sedakohke apa piye? Ya, tepung terus kene sing gawe ginju apa? Nek kepengin abang yo sumbo, nek kepengin ireng yo nganggo areng. Mboten, sebenarnya boleh Pak, boleh. Tapi disuruh jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Bapak-bapak kadang-kadang pada saat, tambah nom ngono, monggo jenengan seneng tapi jangan masuk ke hati. Kudune sing mlebu ning ati iki, tambah rene tambah akeh ngibadahi. Kita ini belum tahu penyakit yang lebih parah dibanding penyakit jasad. Apa itu? Yakni penyakit hati. Saya tanya sama panjenengan, kalau tak logikakan dalam penyakit jasad itu, kalau ada orang kayaknya sehat, Pak Bu Rahimahku, kayaknya sehat. Tidak ada masalah, kayaknya sehat. Tapi kudanan siti masuk angin. Kanginan siti meriang. Gitu ya. Terus melaku siti pegel-pegel. Loros kudu ambruk. Saya tanya, walaupun kayaknya orang ini sehat, saya tanya sebenarnya sehat enggak? Enggak sehat. Itu penyakit dohir, Pak. Monggo jenengan obati sebagai bentuk ibadah. Tapi ada yang harusnya kita lebih susah dari itu. Ya. Bukan sekedar penyakit dohir, tapi penyakit hati. Nek ora ono apa-apa baru saja dapat makanan, minuman, kayaknya ndak ada sakit hati sama sekali. Tapi ono wong ngucap sithik lara hati. Ono wong ngucap sithik kudu nesu. Ono wong ngucap sithik wah tersinggungnya luar biasa. Ada orang berkata seperti apa begitu langsung pengen dendam. Ini ndak sehat sebenarnya. Nggak sehat. La tafrah kata Imam Ghazali. La tafrah, kau jangan bahagia. Bima yafrahul fusaqa, terhadap apa yang menjadi titik bahagianya orang-orang fasik. Saya tanya, kalau pencuri bisanya mencuri kan karena senang duit, betul atau tidak? Betul. Lah kalau kita yang tiap hari sholat, tiap hari ngibadah, kok ijek muni duit ki penting, kira-kira mirip mboten? Masya Allah. Maka di umur-umur 40 itu umur-umur kunci. Saya maaf. Pelacur bisa nih melacur karena sedang nyari duit. Sebab senang dengan duit. Kita sing tiap dino sholat, tiap dino ngaji, kok duit masih menjadi kesenangan sing kok ngono kuwi? Ya Allah. Ya Allah. Lah terus gimana? Kita kan butuh, monggo. Itu butuh tapi ojo ndadi sing nomor siji. Harusnya semakin kesini kita itu tidak semakin melayani raga. Bapak Ibu rahimakumullah, hiburan seseorang semakin tua, hiburannya bernama zikir. Bukan bernama lagi perkara-perkara jasad. Keturutan keinginan bukan. Semakin kesini semakin ora patio mikir wis mah mobil apa, sing penting kena nggo gawe ngaji kudune ngono. Lah semakin kesini kok malah semakin aku nek ora Alphard ora. Berarti semakin ini kan aneh Bapak Ibu rahimakumullah. Misal posisi begini. Ini kubur di depan. Ini dunia di belakang. Saya semakin mendekat kepada apa? Kubur. Meninggalkan apa? Kudune sing dipikir sing nang ngarep apa sing nang mburi? Tapi umumnya orang semakin tua yang dipikir yang mana? Ya khadimal jismi. Wah ini nek ngaji kitab iki kok ngene iki. Dadi rada landep gitu lah. Saya sedang tidak mengiris-ngiris jenengan, sedang mengiris-ngiris diri juga. Ketoke aku ya podo soalnya. Ya Allah. Inilah pentingnya ngaji kitab. Jadi saya sendiri ngaji. Ya Mas ya,
Ini anak-anak kecil harus bisa baca kitab ya. Harus bisa, jangan ngandelin terjemahan. Nek terjemahan itu buat bapak-bapak, ibu-ibu sing cilikane orang ngaji. Nek jenengan cilik-cilik, wah ndak boleh ngandelin terjemahan. Cetha ya, karena terjemahan itu satu sisi menerangkan, di lain sisi mempersempit makna. Saya ulangi, terjemahan itu satu sisi apa? Menerangkan, tapi di lain sisi apa? Mempersempit makna, kayak ndak ada makna yang lain kecuali itu. Kayak ndak ada makna yang lain kecuali itu. Maka ini mas-mas mumpung masih kecil-kecil, teks Al-Quran, teks hadis, teks kitab-kitab harus secara mandiri bisa memurodi atau memaknai. Saya doakan semoga diberi kemudahan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Ya. Sebab kalau nanti mengandalkan terjemahan selain mempersempit makna, kalau sudah mempersempit makna, maknanya kayaknya hanya itu, begitu ngelihat yang berbeda geger nanti. Kalau santri-santri harus punya kemandirian untuk bisa memaknai sendiri. Oh ini ayat Al-Quran, ini hadis, ini dari fikih, teks Arabnya begini, jenengan ngelihat ngisore iki kaya ana terjemahane dhewe. Sampeyan harus bisa seperti itu. Saya doakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngaji bareng-bareng kok ngene alhamdulillah. Pinaringan saged ngaji mugi-mugi husnul khotimah. Nah, mugi-mugi husnul khotimah nggih ndak usah detail-detail, mugi-mugi husnul khotimah nginjang Senin ampun. Baik, saya lanjutkan. Ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmati. Wahai orang-orang yang terus melayani raga, diperbudak oleh raga. Wis tambah tua tapi sing dipikir adalah perkara-perkara yang nampak. Bukan persiapan-persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan silahkan lihat. Kita ini kan kalau bingung golek dalil, bingung nyari kebenaran, bingung nyari yang benar yang mana, maka kita cari contoh. Cari apa? Cari contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu pas muda, ya termasuk Rasulullah sendiri itu ahli dagang, sugih-sugih dan sebagainya. Tapi begitu mau meninggalnya, jenengan lihat di sejarah, itu harta itu sudah habis, nyaris habis. Buat apa? Dipindahkan. Dipindahkan kemana? Dipindahkan untuk tadinya harta sementara setahun, 2 tahun sampai paling pol 80 tahun menjadi harta abadi. Bagaimana cara memindahkan harta biar abadi? Gampang. Diberikan untuk lillahi ta'ala, diberikan, dibagikan untuk tasarruf ya, fisabilillah. Saya tanya sama panjenengan, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau panjenengan mau pindah rumah, misalkan punya rumah yang baru di Semarang begitu ya, yang baru. Rumah yang lama di Temanggung, mau pindah ke Semarang. Ini kira-kira langsung pindah orang itu atau ini barang-barang dibawa ke sana dulu? Barang-barang, ada lemari pakai pickup, terus kemudian yang besar-besar pakai truk kadang ya. Terus kemudian sertifikat rumah dan sebagainya dipindah ke sana. Dipindah ke rumah yang baru. Baru setelah selesai semuanya, terus yang pindah siapanya? Orangnya. Sampai sana barang sudah ada semua. Understand? Cetawila-wila. Demikian pula kita punya rumah. Yakni di alam kubur, yakni di akhirat. Rumah. Kata hadis Rasulullah SAW berkata beliau, al-kathiruna, al-aktsaruna atau al-kathiruna atau kama qala fid dunya hum qaliluna fil akhirah. Orang-orang yang banyak harta di dunia adalah orang-orang yang sedikit harta di akhirat. Orang-orang kaya di dunia adalah orang-orang miskin di akhirat. Orang-orang sugih di dunia adalah orang-orang kere di akhirat. Sampai sana dingak-dingu. Illa, ini ada mustasnayatnya.
Ada pengecualiannya. Illa hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada kata Rasulullah. Kecuali orang yang begini. Begini kenapa? Apa? Ya tadi itu. Orang yang dermawan. Ya tadi itu. Orang yang memindahkan dulu aset-asetnya ke akhirat, begitu tekan alam akhirat, wis ana nang kene. Ya wis ana nang kene gitu. Tapi orang kaya yang tidak begini dan begini, sak sugi-sugi kaya ngopo. Nang donya begitu sampai alam akhirat, ngene. Ngene iki apa berarti? Dingu, delohom, ranti apa-apa. Masyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka harusnya semakin kesini, selera kita, kebahagiaan kita bukan perkara-perkara yang nampak mata. Yo piye yo ngaji Unwanul Hikam ki kok ngene iki kok yo. Apa none aku mon. Saya sendiri yo kesindir. Ketok aku tambah rene yo tambah seneng karo bangsa-bangsa sing apa Innova, apa Pajero ya ora apa-apa kan tambah seneng masyaallah. Tapi sing penting soleh Pak Bu rahimakum. Yang penting soleh, banyak zikir, Innova ndak apa-apa. Itu aja. Barang di Fortuner ya ora masalah ngeten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi jangan masuk ke hati itu. Yang menjadi selera hati bukan itu. Bukan itu. Masya Allah. Karena yang perkara-perkara zahir itu bisa seketika pergi. Sangat sementara. Allah membalikkan keadaan tidak butuh waktu lama. Mereka yang tiba-tiba kena tsunami, mereka yang tiba-tiba kena gunung meletus dan sebagainya. Yang terakhir kemarin itu di Pakistan itu ada banjir sampai ribuan orang meninggal, seluruh aset habis. Itu butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan atau jam, bahkan menit. Sehari sebelumnya kepikiran enggak kalau itu habis? Enggak kepikiran. Bayangkan kalau orang menggantungkan eksistensi dirinya, aku ke iki mobil, aku ke omah, aku ke menggantungkan eksistensi kepada sesuatu yang sangat cepat pergi. Wah ya tekan ngarep Gusti Allah ya ora iso ngopo-ngopo ya. Understand? Cetra? Wila. Lah terus gimana? Nah ini. Atatlubur ribha fima fihi khusranu. Wahai para orang yang melayani raga. Apakah engkau sedang mencari keuntungan dari sesuatu yang jelas-jelas merugikan? Terus kita apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apa yang hari ini kita ada, apa yang hari ini kita punya, bagaimana kemudian tidak masuk ke dalam hati. Nek jenengan pengen ngecek apakah itu masuk ke dalam hati atau tidak, simpelnya begini Mas. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun, illa lahwun wala'ib. Ada beberapa redaksi. Ada redaksi illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini pokoknya senda gurau dan main-main. Saya tanya yang namanya senda gurau itu apa tuh Pak Bu? Senda gurau itu guyon. Guyon itu berarti masuk ke hati enggak? Enggak. Berarti kok ana wong dinyek sithik lara atine banget. Kelangan apa ngono kok susah banget jelas nyarai fitrah. Wong kon dolanan kok serius banget. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kayaknya baru muqaddimah kok sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kita jangan menjadi orang yang melayani raga. Terus kita melayani apa? Di sini disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang terus kita layani adalah satu, hati,
jangan sampai kena penyakit. Nomor 2, amal jangan sampai semakin kesini semakin sedikit. Semakin kesini harus semakin senang beramal soleh, melakukan ibadah. Semakin kesini harus semakin sering dandani ati. Piye tiap dino tambah ikhlas, piye tiap dino tambah syukur, piye tiap dino tambah sabar, piye tiap dino tambah qanaah. Bun, itu PR menuju 40 tahun ke atas. Karena nanti kalau sudah 40 tahun baru dikandani singkong ini, kadang-kadang cok telat. Kadang-kadang cok telat. Telate kang nopo? Yo mungkin wis kedisian gitu mau. Ya. Nah, karena itu setiap hari yang kita pikirkan 1 hati, 2 amal. Itulah yang menjadi fokus kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.